Selamat bertemu, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana memprogramkan PLC menggunakan logika XOR. Jadi rangkaian logika dasar yang kita gunakan adalah gerbang XOR. Sebelum kita programkan dan membuat simulasinya, kita berteori dulu walaupun sejenak. Dalam teknik digital, XOR itu memiliki simbol seperti ini, simbolnya XOR. Ya, XOR itu sudah pasti dua inputnya, kemudian satu outputnya, di mana persamaan boolean dari outputnya adalah A not B ditambah dengan not AB. Jadi ini ada dua gerbang not. Pada rangkaian dasarnya kita bisa buat dari gerbang N dan gerbang not dan satu gerbang OR. Jadi ada dua gerbang N-nya, dua gerbang not-nya, dan ada satu gerbang OR. Kalau kita buat dari dasar. Tapi kita tidak membuat itu karena kita hanya ingin memprogramkan menggunakan logika ini untuk memprogramkan PLC. Nah, di dalam rangkaian listrik, kita juga sudah pernah belajar bagaimana membuat diagram wiring menggunakan relay, ya. Dan rangkaian pada relaynya ada relay A, relay B, kemudian ada tombol A, tombol B, lalu ada relay yang ketiga, di mana relay yang ketiga itu dihidupkan dengan logika XOR. Jadi A not B ditambah dengan not AB, seperti ini. Jadi ini A not B, ya, ditambah dengan not A B, ya. Ini untuk persamaan boolean dari XOR. Nah, XOR ini sebenarnya kalau kita kembangkan, kita dapat membuat rangkaian cerdas cermat dari dasar persamaan boolean ini. Jadi cerdas cermatnya berapa saja inputnya atau pesertanya kita bisa buat dengan hanya menghilangkan OR saja. Tapi kita gunakan persamaannya, mengembangkan persamaan boolean ini tapi dengan menghilangkan OR-nya. Jadi OR-nya kita hilangkan, langsung di ujung sini kita pasang lampu, di ujung sini juga kita pasang lampu. Jadi lampu A dan lampu B. Misalnya seperti itu pada rangkaian cerdas cermat. Jadi kita bisa kembangkan ke sana. Lalu XOR ini juga bisa sebagai pembanding, ya. Bisa sebagai pembanding, tergantung kita gunakan untuk apa. Jadi pengembangannya sangat banyak. Nah, sekarang kita tiba pada bagaimana memprogramkan, ya, memprogramkan sebuah PLC, ya. Jadi PLC-nya kita buat wiringnya atau rangkaian pengawatannya seperti ini. Sudah pasti sama, asal kita jangan merubah pin in atau data pada inputnya dan outputnya, kita rangkaiannya sama karena dua inputnya satu output. Seperti ini. Jadi ada satu dayanya, sumber tegangan yang dibutuhkan oleh PLC, lalu setelah sumber tegangannya dihubungkan pada pin L dan netral ini, maka dia akan menghasilkan output DC 24 volt dari pin plus dan pin negatif. Nah, output ini bisa kita pakai untuk mensuplai inputnya dan juga mensuplai outputnya, asalkan sumber tegangannya sama. Kita butuhkan kebetulan 24 volt misalnya, kita gunakan saja dari sini. Tapi kalau kita gunakan sumber tegangan yang lain yang berbeda besar voltasenya, ya kita gunakan yang lain, misalnya seperti itu. Jadi rangkaiannya masih sama seperti ini. Lalu programnya seperti ini. Programnya juga sebagaimana yang saya sampaikan pada pengoperasian CX Programmer, sangat mudah seperti ini. Jadi hanya logikanya seperti ini. Ada load not, ya, load not 0.00, kemudian N 0.01, kemudian load, ya, load 0.00, kemudian N 0.01. N not maksud saya, N not. Ini N not. Ini load not, ya. Kemudian ini N.
ya, ini N. Kalau bahasa assembly-nya atau bahasa mnemoniknya, simbol mnemoniknya seperti itu. Lalu outputnya out 100.00. Hanya seperti itu. Atau bisa juga langsung kita ambil saja dari simbol yang ada di sini. Ini simbolnya normally close, normally open. Nah, dan seterusnya. Kemudian ada outputnya, lalu garis datar, garis vertikal, dan sebagainya. Kalau ini garis datar, ya. Kalau pencabangan pasti ada vertikalnya. Bisa seperti ini. Nah, untuk XOR, ini kebetulan bukan XOR-nya ya. Jadi ini masih program yang lain. Saya buka dulu XOR-nya. File open, ya. Ini. Ya, seperti ini misalnya. Jadi XOR-nya seperti ini, ya. Ada dua tombol A dan tombol B. A dan B, kemudian ada normally close-nya dari B, normally close-nya dari A. Lalu ada restart-nya, lalu ada output-nya. Ya, ini kita tidak menggunakan rekayasa De Morgan lagi karena ini tidak memerlukan itu. Nah, program ini seperti yang saya katakan, kalau kita menggunakan simbol, tinggal klik di simbol, lalu klik di sini, maka simbolnya tinggal kita isi data saja. Atau kalau kita menggunakan assembly, kita taruh kursornya di selection mode ini, klik di sini, lalu kita tulis. Kita tulis apa? Misalkan load di sini, karena ini load, berarti kita tulis load. Buktinya kalau saya klik double, pasti ada load not. Kenapa? Load not, datanya 0.02. Ya. Seperti itu. Demikian juga di sini. Ini pasti ada load. Kenapa? Karena ini dianggap pencabangan pertama. Ya. Jadi di sini dianggap out juga. Jadi ini out register. Ya. Out register 0 atau out TR0. Di sini lalu baris kedua, lalu baris ketiganya ini, baris keempat ini, baris kelima, baris keenam, baris ketujuh. Jadi minimal ada 7 baris ini. Jadi kalau ini pasti load 0.00. Ini load 0.00. Ya, bahasa assembly-nya. Lalu ini or, ya, not or not 0.00 juga. Ini. Ya. Load not, ya. Oh, load not juga, ya. 0.00. Lalu ini N. Pasti N, ya. N not, ya. 0.01. Kemudian ini juga N not, N biasa saja, N 0.01. Ya, N.01. Ini bahasa assembly-nya. Jadi kalau kita menggunakan bahasa assembly, kursor kita taruh di selection mode, lalu kita tulis langsung L, load. LD itu sama dengan load. Kalau N itu ya N, kita pakai bahasa assembly, dan seterusnya. Jadi cara memprogramkannya seperti itu. Programnya hanya ini. Lalu setelah itu, kita buat desainernya, ya. Kita buat CX. Kita buat HMI-nya menggunakan CX Designer untuk simulasi program kita. Seperti ini. Ya, cara membuatnya juga saya sudah buatkan videonya. Ini ada 2 input A dan input B. Ada 1 output dan ada 1 tombol restart. Ya, seperti yang kita lihat pada pemrograman tadi. Namun kita orientasinya pada kedua input ini dan output saja. Nah, setelah kita buat ini, lalu kita buat simulasi. Kita simulasikan, ya, dengan menekan tools, lalu tekan simbol ini, ya, simbol cross ini atau test. Bisa juga dengan Ctrl T saja lah sudah di keyboard. Kita klik dan karena kita sudah menutup, CX programmernya tadi, kita buka kembali dengan klik browse maksud saya, lalu kita cari
kita cari XOR-nya. Kita cari XOR-nya, file XOR yang kita sudah buat. Seperti tadi, karena sudah terlanjur saya tutup tadi, ini XOR-nya. Ya. Kita klik di sini dan open. Klik open. Nah, sudah terbuka XOR CXP. XOR extensionnya CXP artinya CX Programmer. Lalu kita klik Start. Ingat, jangan lupa ini kalau pertama kali pasti kita klik ini dulu. Lalu boleh juga kita klik ini, lalu kita klik Start. Kemudian kita tinggal menunggu, dia akan tampilkan model simulasinya. Dia tampilkan programnya dulu. Lalu setelah program dia tampilkan, dia akan keluarkan simulasinya. Ini programnya, dia lagi download. Ya. Ya. Dia keluarkan simulasi, jendela simulasinya seperti ini. Jadi ada tombolnya dua input dan satu output, di mana outputnya adalah A not B ditambah dengan not AB. Outputnya itu. Alamatnya tetap pada alamat yang kita gunakan untuk gerbang dasar yang lain juga. Jadi kalau saya klik ini, ya, saya klik ini, kita lihat reaksinya di sini. Ya, kita lihat reaksinya, lampunya bagaimana. Ini A dan B-nya masih dalam keadaan mati. Ya, A dan B-nya masih dalam keadaan mati. Tombol A, tombol B normally close-nya, kemudian tombol A normally close dan B normally open. Jadi A not B ditambah dengan not A B. Ya, kita coba tekan salah satu tombol. Jadi ini tombolnya masih dalam keadaan off. Ya, maka lampunya juga off. Kalau saya tekan misalkan push button A-nya, maka dia langsung menyala. Menyala lampunya. Kenapa? Karena dia di setting ini menjadi 1. Lalu karena dalam keadaan close atau normally close, maka arus akan mengalir dari sini. Ya. Seharusnya kalau kita klik yang B, dia tidak akan terganggu. Tapi dalam program ini kalau kita klik yang B, pasti padam. Kenapa? Karena dia tidak bisa dua-duanya hidup. Harus satu saja. Kalau saya matikan yang A, pasti hidup lewat B-nya. Ya, hidup lewat B-nya. Kalau saya matikan dua-duanya, berarti mati. Kalau saya hidupkan yang A-nya, berarti arusnya mengalir lewat jalur yang atas, jalur A. Karena A-nya di setting atau dibuat setting 1, maka lampu akan menyala. Dan lampu di sini juga menyala. Kalau saya padamkan, berarti padam. Kalau saya hidupkan yang B-nya, lampu akan menyala lewat jalur bawah. Lewat B. Nah, kalau seandainya lampu ini kita ganti dengan lampu satu di sini dan satu di sini, maka OR-nya ini kita buang. Ya, OR ini, simbol OR ini nanti. OR-nya kita buang, berarti inputnya ada 2 dan outputnya juga 2. Lampunya kita pasang di sini dan di sini. Maka lampu ini akan menyala secara bergantian. Kalau A yang menekan, lampu A yang menyala. B yang menekan, lampu B menyala. Kalau tekan dua-duanya, tetap tidak akan berubah. Yang mana yang menyala duluan, itu akan menyala terus. Dan itulah yang digunakan untuk lampu cerdas cermat. Nah, saya kira demikian bagaimana simulasi dari XOR, memprogramkan XOR, atau dengan menggunakan logika XOR, kita programkan PLC, lalu kita rakit PLC-nya, lalu kita buat aplikasi simulasinya menggunakan CX Designer seperti ini. Tolong kalau misalkan ada kesalahan saya dalam penjelasan atau dalam penggambaran, tolong koreksi, dituliskan di kolom komentar channel YouTube saya, Lukas Wila. Dan kalau ada pertanyaan juga, tolong dipertanyakan di situ, nanti saya akan respon lewat
ya channel YouTube juga. Saya kira demikian. Mudah-mudahan materi ini dapat berguna dan selamat belajar. Ingat, belajar tanpa ada